Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Gilang Muti Pramudia, Wanda Nur Hamidah, dan Zuyina Ulfati akan mempresentasikan tentang kurikulum 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Nur Hamidah, NIM 207190084. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum 2013 dan kompetensi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah sebuah penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya, yang dirasa masih kurang efektif dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Muslih menyatakan, pemerintah merasa bahwa kurikulum KTSP merupakan kurikulum yang masih terlalu menekan peserta didik, yaitu dengan ditunjukkan masih banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi yang luasannya dan tingkat kesulitannya melebihi tingkat perkembangan usia peserta didik. Sedangkan Hidayat menyatakan bahwa kurikulum 2013 merupakan suatu kurikulum yang mengutamakan pada perkembangan dan perilaku peserta didik. Sehingga dapat dikatakan bahwa kurikulum 2013 merupakan sebuah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yang bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa untuk mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan hal apa saja yang telah mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada ketiga aspek, yaitu menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, berketerampilan, dan berpengetahuan yang berkelanjutan, sehingga diharapkan nantinya akan menghasilkan peserta didik atau siswa menjadi lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Selanjutnya yaitu kompetensi kurikulum 2013. Kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari suatu mata pembelajaran. Ada dua kompetensi yang ada di dalam kurikulum 2013, yaitu kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi inti dibuat atau dirancang untuk setiap kelas atau usia tertentu. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut, yaitu 1. Kompetensi inti strip 1 atau KI strip 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. 2. Kompetensi inti strip 2 atau KI strip 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. 3. Kompetensi inti strip 3 atau KI strip 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. 4. Kompetensi inti strip 4 atau KI strip 4 untuk kompetensi inti sikap keterampilan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar atau KD, dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik. Rumusan kompetensi dasar 1. Kelompok 1.2 Kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. 2. Kelompok 2.2 Kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. 3. Kelompok 3.2 Kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. 4. Kelompok 4.2 kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4.
Sekian penjelasan dari saya. Bila masih banyak salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gilang Bukti Pramudia dengan NIM 2071900065. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab muatan kurikulum 2013 dan proses kurikulum 2013. Oke, kita akan membahas mengenai muatan kurikulum K13, di mana muatan kurikulum K13 ini dibagi menjadi dua, yaitu muatan nasional dan muatan lokal. Kita akan membahas yang pertama mengenai muatan nasional. Pada muatan nasional ini, muatan mata pelajaran dikembangkan oleh pusat. Nah, selanjutnya pengaturan alokasi waktu per mata pelajaran itu juga disesuaikan dengan kerangka dasar kurikulum. Biasanya ada pada RPP yang sudah dijadikan pedoman K13. Nah, kita akan membahas mengenai muatan lokal. Pada muatan lokal itu, jenis dan strategi pelaksanaan muatan lokal dilaksanakan sesuai kebijakan daerah masing-masing. Jadi, kalau di muatan nasional itu mengacu pada pusat, kalau di muatan lokal itu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Setelah itu, jenis dan strategi pelaksanaan muatan lokal yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik sekolah. Jadi setiap sekolah itu tidak serta-merta sama dalam muatan lokalnya. Katakanlah pada sekolah A terdapat muatan lokal bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa Arab. Sedangkan di sekolah B itu ada bahasa Mandarin, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris sesuai dengan karakteristik sekolahnya masing-masing, dan juga tujuan dan ruang lingkup muatan yang dikembangkan oleh sekolah. Jadi berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses K13. Kita mengetahui bahwasannya sebelum adanya kurikulum 2013 ini sudah ada beberapa kurikulum terlebih dahulu, seperti halnya yang sangat familiar yaitu kurikulum 2006 atau KTSP. Sebenarnya dalam proses K13 ini banyak mengalami revisi-revisi. Nah, tujuan dari revisi-revisi tersebut yaitu untuk terlahirnya standarisasi proses K13. Nah, fungsi dari standarisasi ini yaitu bagi guru sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran. Kalau bagi kepala sekolah itu sebagai barometer atau alat ukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Setelah itu, bagi para pengawas bertujuan sebagai pedoman atau patokan dalam memperbaiki setiap kinerja guru dalam pengelolaan proses pelajaran. Nah, bagi dewan atau komite sekolah ini bertujuan untuk menyusun program dan memberikan bantuan khususnya yang berhubungan dengan sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut. Perkenalkan, nama saya Zuyuna Ulfati dengan nomor induk mahasiswa 207190087. Di sini saya akan meneruskan pembahasan mengenai penilaian kurikulum 2013 dan pengembangan kurikulum 2013. Penilaian pencapaian kompetensi peserta didik di sini ialah untuk memantau proses kemajuan, perkembangan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki dan juga sesuai dengan kemampuan yang dapat diharapkan secara berkesinambungan. Dalam kurikulum 2013, penilaian diatur dalam
Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetisi, ujian nasional, dan juga ujian madrasah ataupun ujian sekolah. Penilaian pada kurikulum 13 ini ada 3. Yang pertama ialah penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan juga keluaran pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian input seperti pretest dan apresepsi. Sedangkan penilaian proses seperti menilai kesungguhan siswa, penerimaan siswa, kerjasama, kemampuan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk penilaian hasil itu seperti penilaian kompetensi siswa secara tertulis, lisan, ataupun dengan penugasan. Yang selanjutnya ialah penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan. Penilaian pengetahuan dapat diartikan sebagai penilaian potensi intelektual yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Jenjang kognitif peserta didik yang dinilai adalah mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kemudian yang terakhir ialah penilaian kompetensi sikap. Di sini penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap peserta didik. Fungsi utama penilaian sikap di sini ialah sebagai bagian dari pembelajaran refleksi atau cerminan pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Yang selanjutnya ialah pengembangan kurikulum 2013. Munculnya peraturan perundang-undangan yang baru telah membawa implikasi terhadap paradigma baru dalam proses pengembangan kurikulum. Perubahan kurikulum yang terakhir adalah pada tahun 2006, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP. Implementasi KTSP ini masih belum optimal karena berbagai faktor. Di antaranya ialah kompetensi guru dan sarana prasarana yang masih terbatas, serta sistem penilaian yang masih lemah. Pergantian kurikulum yang silih berganti ternyata juga belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional, hingga akhirnya dikeluarkannya kurikulum terbaru, yaitu kurikulum 2013. Mengapa harus kurikulum 2013? Alasan pengembangan kurikulum di sini yang pertama ialah tantangan masa depan. Di era globalisasi ini, kemajuan informasi, teknologi, perdagangan bebas menjadi tantangan pada masa depan yang secara tidak langsung menjadikan pendidikan nasional termasuk menjadi efek dari era globalisasi tersebut. Yang kedua ialah kompetensi manusia pada masa depan. Masih seputar dengan era globalisasi, kemampuan komunikasi, berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang efektif, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas mengenai hidup, memiliki persiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat atau minatnya yang menjadi persyaratan yang berlabel harga mati.
Yang terakhir ialah nilai-nilai luhur bangsa atau budi pekerti. Seperti yang kita lihat pada kurikulum 2013, banyak sekali fenomena negatif yang mengemuka di masyarakat tentang seperti perkelahian pelajar, pelecehan seksual, penggunaan narkoba, perbuatan korupsi, kecurangan dalam ujian seperti mencontek, kerpek, dan lain sebagainya, juga mengenai gejolak masyarakat. Dengan adanya perkembangan kurikulum 2013 ini diharapkan dapat memperbaiki sikap dan juga sifat peserta didik juga masyarakat yang telah keluar dari aturan yang berlaku.